ila yaumiddin amma ba'du. Ayuhat tullab al-a'iza wa bil khusus majalisul asatidah al-kurama khususul khusus al-habib Rehan bin Fuad al-Qadri akhina fillah Ustaz Sofyan Marfa'u Ustaz Lutfi Hamami, Ustaz Arsyad, dan segenap Dewan Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini bertepatan dengan malam 25 bulan suci Ramadan atau tanggal 4 April, yang sudah pasti malam ini menjadi malam yang banyak dinanti-nantikan oleh segenap dan bahkan hampir seluruh para santri. Dari hari berganti minggu, sampailah pada puncaknya malam ini sebagai malam yang penuh makna, malam yang banyak mengandung hikmah, malam yang menjadi harapan penantian panjang setelah mencurahkan segala pikiran dalam menggapai semua harapan pagi, siang, dan malam tak kenal lelah, belajar, menghafal, mencatat, mentalkhis, mutolaah, muzakarah, dan sebagainya. Namun malam ini jadi malam yang berbahagia. Memang kalau kita mau berbahagia itu nggak ada dasarnya kalau nggak dimulai daripada bersusah payah. Semua kunci bahagia itu ada pada orang yang sudah banyak bersusah payah. Orang merasakan manis karena pernah kenal yang namanya rasa pahit. Orang tahu bahagia karena dia pernah susah. Jadi sejatinya susah itu penting, karena kita nggak akan merasakan bahagia kalau kita tak pernah kenal susah. Jadi bersyukurlah malam ini setelah susah payah belajar setoran Quran dan sebagainya. Malam ini kalian patut berbahagia, khususnya yang sudah sampai target setoran hafal Qurannya. Bagi yang belum, seharusnya untuk menanti terlebih dahulu senyum dan bahagianya sampai tuntas setoran Qurannya. Baiklah anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap Dewan Guru, kita mulai dulu dengan tawasul surah Al-Fatihah. Semoga guru-guru kita, orang tua baik almarhum ataupun para ulama, para sesepuh, para masyayikh, semua para alim ulama, mari sama-sama kita hadirkan surah Al-Fatihah. Semoga guru-guru kita, para alim ulama, al-ahya wal amwat, semoga diangkat kemuliaannya dan derajatnya di dunia wal akhirah, dan keberkahan ilmunya terus bersinar terpancar, menghadirkan cahaya-cahaya terang buat generasi muslim al-an wa fil mustaqbal. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa wal maqasidana bil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa
خير ما يمشي على قدم ربه الصلاة سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد Nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kalimat hikmah, man arafa dunya lam yafrah li rakhain wa lam yahzan li syiddatin. Orang yang tahu hakikatnya dunia maka enggak lantas terlalu bahagia, lam yafrah lirahloin karena kemudahan, atau juga terlalu sedih karena banyak mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Di anak-anakku malam ini boleh berbahagia, tapi sejatinya tidak terlalu berlebihan. Ya, silakan kita bersenang berbahagia, tapi alangkah baiknya untuk tidak berlebihan. Tetap malam ini kalian bisa tidur nyenyak, ya. Stop dulu, nanti juga ada waktunya. Kalian juga besok insya Allah akan sampai ke rumah masing-masing, insya Allah. Tapi silakan saja, barangkali ada yang mau nunda hari kepulangannya, Habibi, ya, sampai Idul Fitri, karena berat rasanya menjaga ihya. Silakan, ya. Di sini disediakan, ya, untuk sahur, ya, dan buka bersama. Sahur gratis, ya. Tapi rasanya sih bikin 2 kali kalian, ya. Sudah capek-capek ngapal Quran, nyetor pagi, sore, siang, malam. Emang itu mau ditunggu-tunggu. Insya Allah, ya. Silakan kalian berbahagia nanti, tapi tidak berlebihan. Berikutnya yang selanjutnya harus menjadi bagian terpenting dan kita sikapi dalam jiwa kita dan menyatu dalam kalbu kita. Apa itu? Bahwasanya pulangnya kalian besok ke rumah itu bagian daripada brosurnya Ihya Ulumuddin. Jadi kalau masyarakat mau tahu hakikatnya Ponpes Ihya, brosurnya ada pada kalian semua. Semenjak kalian keluar dari pintu gerbang situ, itu besok udah jadi brosur. Dilihat pakaian, akhlak, adab, tingkah laku dan sebagainya, itu menjadi kacamata perbandingan masyarakat.
bagaimana santri Ihya Ulumuddin setelah sampai tiba di masyarakat. Apakah besok bisa diteladani dari akhlaknya, dari adabnya, atau sebaliknya? Nauzubillah min. Jadi saya minta kalian semua siap untuk jadi brosurnya Ponpes Ihya Ulumuddin. Kalau kalian pulang ke rumah besok, tentu bertetangga dengan musola, ada yang bertetangga dengan masjid. Di situ menjadi ukuran tuh. Kira-kira zuhur yang di Ihya Ulumuddin sebelum azan sudah duduk di majlis, besok kira-kira pulang ke rumah itu berlanjut atau sebaliknya. Nah, itu dia. Ini menjadi penilaian. Mungkin di pondok ya itu nggak mutlak, nggak sepenuhnya. Tapi kalau sudah pulang ke masyarakat, itu yang sesungguhnya. Sesungguhnya kalian nyantren mana hasilnya. Kalau besok ada azan, suara kumandang azan di musola atau masjid, kalian bergegas berangkat ke masjid, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, berarti sukses kalian selama berada di Ponpes Ihya Ulumuddin. Ya mungkin kalau di sini kalian selalu ada pengabsenan, selalu ada hukuman bagi yang terlambat. Tapi besok kalian pulang ke masyarakat, udah tidak ada lagi. Ya enggak, suara-suara di Hizbut Ta'lim, surah, atau wahid, isnani, salasa, atau musab dan sebagainya. Tinggal bagaimana kalian besok kesadaran penuh harus tertanam di diri kalian bahwa saya pulang di sini dari pesantren akan menjadi brosur dan siap untuk menjaga nama baik pondok pesantren Ihya Ulumuddin. Yang berikutnya, saya minta semua santri kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua sangat terbatas waktunya. Besok dijadikan ajang kesempatan yang putra yang putri untuk berbakti sama kedua orang tua. Jadi kan besok libur itu fokus menyenangkan orang tua. Ya mencuci, menyapu, gosok, ngepel, masak, bersihin kabang-kabang, menata depan rumah mau lebaran. Ya, semua itu kegiatan-kegiatan positif yang mesti kalian lakukan selama berada di rumah. Jadikan orang tua kita tambah senang, bahagia melihat kepulangan kita dari pesantren. Dulu sebelum nyantren suruh sholat susah. Sekarang alhamdulillah pulang mondok, belum azan sudah selawatan di musola. Kira-kira siap kalian? Siap? Insya Allah. Itu dia. Berikutnya, jangan menyakiti orang tua selama di rumah. Usahakan semenjak kita sampai dari rumah besok liburan, sampai kita balik lagi pesantren, tidak ada sedikit pun kata-kata yang menyinggung apalagi menyakiti perasaan orang tua kita. Jadikan hari-hari itu hari berbahagia buat orang tua kita. Tersenyum orang tua kita, tenang jiwanya orang tua kita, melihat tingkah laku anaknya, adab tingkah laku anaknya selama pulang di pondok pesantren Ihya Ulumuddin. Jangan coba-coba kita nyakitin hati orang tua. Jangan sampai hati orang tua teriris perasaannya dengan kata-kata kita. Di saya harap saya wanti-wanti buat kalian semua. Jadi jangan sampai kita pulang memang udah kita di pondok nyusahin segala-galanya, pulang kita tanpa nyusahin orang tua. Waliyadzubillahi, bikin orang tua kita senang besok. Itu bagian kita berbakti pada dua orang. Banyak melakukan hal-hal yang positif, silaturahmi, ya enggak? Banyak bergaul dengan orang-orang yang baik di sekitar kampung, ziarah kubur, baca Quran, termasuk itikaf. Itikaf ini momentum buat kalian bisa itikaf di masjid atau musola terdekat.
Apalagi malam-malam ganjil, malam-malam terakhir, tersisa kalian bisa pulang 26, 27, 28 dan 29. Kalau bisa jangan pulang tuh di masjid. Bagi yang santri putra, sedangkan itikaf, habiskan waktu kalian di masjid selama liburan. Itikaf, bikin hal-hal yang positif. Dan tolong hindarkan S3 nih Ustaz Lutfi. Hindarkan S3. Ya enggak? Kalian nanti boleh saja sampai kuliah di S3, tapi untuk kali ini hindarkan dulu S3-nya. Apa itu S3? Sedikit tidur, sedikit makan, sedikit main HP. Berat ini. Ini saya pesan S3 nih. Sedikit apa tadi? Sedikit tidur, sedikit makan, sedikit main HP. Berat ini. Ini kalau dari kata-kata salah buatannya kebalikannya bisa jadi. Bahkan kalau pondok biasa santri begitu. Pulang-pulang sholat subuh, masya Allah. Kalau nggak HP tidur, dua pilihannya. Kalau nggak HP tidur. Nanti kalau misalnya tiga-tiganya, ya HP juga, ya tidur juga, ya makan mulu nggak berhenti-berhenti. Tolong hindarkan S3-nya ya. Apa tadi? Sedikit tidur, sedikit makan, sedikit main HP. Tolong banget ini. Soalnya banyak orang tua kita. Masya Allah, pakai anak saya pulang mondok bener-bener emang nggak tidur apa di pondok sono. Ya Allah, jangankan kata sambil berbaring, bu anaknya tidur dari diri aja dia bisa tidur. Diri bisa tidur di sini. Jadi itu mujizatnya saat Parsan. Mujizat itu keramat itu. Iya. Allah. Belum tentu orang berbaring aja belum tentu bisa nyenyak. Coba di rumah sakit ada AC-nya, bersih tempat tidurnya. Apa nyenyak tidurnya? Belum tentu. Coba kalian diri aja masih bisa merem. Aska banget. Satu kalau jadi santri begitu. Banyak emang bener kan bohong kalau nggak dari kata emang ada. Tidur merem aja. Tidur merem. Subhanallah. Satu karomat gitu ya buat kalian semua. Selanjutnya cari teman yang baik. Ini untuk pergaulan sekarang ya pergaulan yang sangat mengkhawatirkan. Jadi saya harap anak-anakku bisa berteman bergaul pada teman-teman yang baik ya. Teman yang bisa mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik ya, seperti belajar murotal di rumah. Kan ada HP di rumah. Itu murotal banyak di situ. Ntar ada Imam Sudes, Imam Sebatar Balela, kamu bukan di sebagaimana murotalnya. Begitu. Nanti kamu apa dengan suara kamu cocok apa kagak? Udah sama apa belum? Nah itu dia. Itu hal-hal yang baik dan positif. Ntar belajar latihan azan, ya azan Madinah, azan Mekah, ada azan Mesir. Nah itu buka lagi HP. Silahkan manfaatkan HP buat hal-hal yang baik. Berikutnya, untuk kembali kita pulang tanggal 5 April ya, hari Jumat, dan kembali ini Masya Allah juga di hari yang sama 19 April itu hari Jumat, sama-sama Jumatnya ini, sama-sama Jumatnya ya. Kebetulan diatur untuk yang santri putri pulang lebih dulu besok ya. Insya Allah pulang lebih dulu. Santri putra pulang belakangan, mungkin sholat Jumat. Nanti baliknya sama, baliknya putri lebih dulu karena pulangnya duluan, baliknya juga duluan. Nanti putra baliknya belakangan juga sesudah sholat Jumat. Dari sekarang saya ridho dan ikhlas apa yang telah saya sampaikan, semua yang telah saya kepada kalian bagi santri yang kembali tepat waktu.
Saya ridho dan ikhlas bagi santri yang kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Silakan itu dicatat sama kalian semua, jangan sampai ada yang terlambat. Ya, semua ikuti peraturan. Ya. Balik, kembali Jumat dan balik juga hari Jumat, dan Jumat. Jadi 2 Jumat kita ada 15 hari totalnya liburan tahun ini. Berikutnya, kalau kalian ingin jadi orang yang berharga, ini saya pesan kepada anak-anakku, maka mulailah hargai diri kalian sendiri. Jadi harga diri nggak perlu diminta-minta, nggak usah cari-cari. Kalau kalian pengen menjadi orang yang berharga, maka pandai-pandailah menghargai diri sendiri. Kalau kalian ingin jadi orang yang terhormat, kehormatan nggak usah kalian cari. Kehormatan nggak usah kalian minta. Kalau kalian ingin menjadi orang yang terhormat, maka pandai-pandailah menghormati diri sendiri. Bagaimana menghargai diri kita? Bagaimana menghormati diri kita? Ya tentu yang namanya santri, kalau kalian pengen dihargai di masyarakat, hargai diri kalian sendiri. Nanti dengan sendirinya kalian jadi orang yang berharga. Muliakan diri kalian sendiri. Nanti dengan sendirinya masyarakat akan memuliakan kalian semua. Bagaimana kita menghadiri kita, menghormati diri kita, memuliakan diri kita? Tentu ya enggak ada hal yang kita lakukan, ada hal yang kita usahakan, ada hal yang mesti kita jalankan. Kalian telah mondok di pesantren selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sudah 6 tahun. Hormati besok diri kalian selama di rumah. Bagaimana kita hormati diri kita? Cara kita berpakaian, hormati diri kita. Tentu itu menjadi penilaian yang sangat penting di masyarakat. Bagaimana kalian berpakaian, bagaimana kalian berbicara, bagaimana kalian bertetangga, berkerabat, besok ada ajang silaturahmi Idul Fitri. Bagaimana sosok seorang santri di tengah-tengah masyarakat? Mampukah, bisakah menjadi tolak ukur akhlak dan adab di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang saat ini nilai-nilai akhlak semakin dijauhkan dan semakin meninggalkan kehidupan generasi remaja kita, khususnya akhir-akhir zaman sekarang ini. Nah, tuntutan yang paling utama buat para santri besok, kalian harus sanggup menunjukkan sikap, akhlak, adab di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kalau kalian sudah mampu menunjukkan akhlak yang baik, cara kalian berpakaian yang baik, cara kalian beradab yang baik, beradab di rumah, beradab di jalanan, beradab di masjid, insya Allah hasilnya kalian akan dihormati oleh masyarakat. Amin ya Rabbal. Nah, bagaimana lagi cara kita dimuliakan masyarakat? Ada salat duha, kerjakan nanti pulang. Ada salat witir, jangan ditinggalkan. Ada qobliyah ba'diyah, jangan dilalaikan. Ada ratiban yasinan, jangan dilewatkan. Ada al-waqiah, jangan dilalaikan. Ada al-kahfi Jumat pagi juga jangan ditinggalkan. Itu semua rutin kegiatan-kegiatan yang sejatinya mesti berlangsung dan berjalan terus sampai kapan? Ila akhir zaman, ila akhir hayat. Jangan karena semua insan. Jadi kalau kalian pengen jadi orang berharga, pandai-pandailah menghargai diri sendiri. Bagaimana mungkin masyarakat akan menghargai kalian kalau kita sendiri kagak sanggup, kagak mampu menghargai diri kita sendiri. Dan diri kita mulai ibda binafsi, begitu ya? Ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Tunjukkan besok kita pulang dari pesantren apa yang bisa diambil oleh masyarakat, apa yang bisa dicontoh dari masyarakat nanti setelah kita pulang pesantren.
dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang perlu kita jadikan teladan, contoh, hal-hal yang penting, yang baik selama kita berada di rumah nanti. Berikutnya, untuk yang sudah sampai target hafalan, maka layaklah saya ucapkan terima kasih pada anak-anakku semua yang saat ini sudah selesai sampai target hafalan Qurannya. Bagi yang belum, ya tolong ya selama di rumah ya kalau bisa kekurangannya bisa nanti dilanjut di rumah. Yang kurang 3 kotak, yang masih ada 5 kotak, ada di sini nama-namanya. Ada semua. Itu besok yang belum selesai target surah hafal ya hukumannya nggak disetor. Habibi nggak disetor, nggak ini mah nggak ada, nggak disetor. Tadinya mau disetor sampai lebaran. Nyanyi Sandy. Waduh, bisa repot urusan bisa jadi Idul Fitri ya enggak. Jadi cukup nanti nasihat saja sama orang tua kamu. Dia bilang, Pak, ini anaknya belum sampai target, tolong di rumah jangan main HP mulu. Tadi udah ada tes 3, sedikit tidur, sedikit makan, sama sedikit main HP. Itu aja paling nanti saya sampaikan. Berikutnya satu lagi terakhir nasihatnya, selama kali rumah saya minta wali kelas menanyakan hal perihal bagaimana kondisi anak, ibu dan bapak di rumah. Untuk para wali kelas saya tekankan menanyakan kondisi anak, ibu dan bapak selama di rumah. Umpama nih, mana wali kelasnya? Umpama wali kelas di sini ada Habibi wali kelas 5 ya, Dilbanin. Umpama menanyakan, Ibu bagaimana keadaan Rehan Maulana di rumah? Ya Allah, Habibi anak saya namanya Rehan Maulana setelah pondok, Masya Allah, duhanya sampai 12 rakaat. Ini kalau subuh kan langsung tidur, baca Quran 4 juz setengah. Tidur sebentar bangun lagi, jam 10:30 sudah ke masjid.